Untuk NL itu kami sudah koordinasi langsung ke Jakarta, bahwa ini sekarang sedang dalam proses untuk ditindak. Ini pemain-pemain bisnis investasi bodong atau yang biasa kita kenal dengan money game, ya Pak? Ya, ya. Nah, ini kan sebenarnya orang-orang lama, orang yang sama gitu, yang dia dari satu bisnis ini tutup, pindah ke sini, tutup, pindah ke sini. Dan sepertinya dia sudah tahu pola atau skema dari bisnis-bisnis money game ini, sehingga dia sudah bisa mengukur rentang waktu tertentu bisnis ini pasti akan tutup, sehingga dia akan mencoba untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Saya tidak tahu apakah OJK punya daftar nama orang-orang pemain-pemain lama yang di Nusa Tenggara Timur yang bermain investasi bodong atau money game ini, sehingga ini yang mungkin bisa dikoordinasikan misalnya ke penyidik Polda misalnya, sehingga ini menjadi pantauan. Karena modusnya pasti ujung-ujungnya adalah menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal dan menciptakan kerugian bagi masyarakat yang percaya kepada mereka. Nah, ini kira-kira tanggapannya bagaimana? Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, berkembangnya bisnis investasi bodong atau ilegal di Nusa Tenggara Timur ternyata menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban dari penipuan berkedok bisnis investasi ini, terkhususnya di Kota Kupang. Dan hari ini Pod James spesial berkunjung ke ruang kerja dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur untuk berbincang dengan topik kita hari ini menyangkut waspada akan investasi bodong. Dan spesial sudah bersama dengan saya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur, Bapak Japarmen Manalu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak James. Apa kabar nih Bapak? Baik saja, baik, sehat. Ya. Bapak, ini kita tahu bahwa bisnis investasi bodong atau investasi ilegal ini kan semacam terus berkamuflase dari waktu ke waktu. Dan banyak masyarakat, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur ini juga menjadi korban dari janji-janji manis dari bisnis investasi bodong ini. Nah, kita akan berbicara banyak tentang topik kita pada hari ini, Bapak. Tapi mungkin Bapak bisa sedikit kasih gambaran kepada para penonton Pod James dimanapun berada. Sebenarnya investasi bodong itu apa dan ciri-cirinya seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih Pak James, Bapak Ibu pemirsa dan adik-adik saya generasi milenial. Yang namanya investasi bodong atau bahasa hukumnya investasi ilegal itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu entitas atau satu perusahaan atau mungkin beberapa orang dengan menggunakan teknologi saat ini. Kalau dulu itu masih banyak yang offline, tapi sekarang sebagian besar sudah online. Jadi mereka itu memberikan iming-iming, penghasilan yang lebih besar dengan skema Ponzi. Ponzi itu ya, jadi merucut terus ke bawah, piramid itu ya, Ponzi itu. Nah, yang pada intinya oknum-oknum pelaku ini sebenarnya menggerus uang dari masyarakat. Kemudian itulah ininya secara singkat. Kemudian mereka itu tidak punya izin, padahal di Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 ada pasal yang menyatakan bahwa setiap badan atau setiap orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu harus mendapat izin Bank Indonesia. Tapi yang saat ini itu dulu ketika undang-undang, sekarang dengan adanya OJK menjadi izin dari OJK. Memang ada juga dari regulator lain, misalnya POS dan giro, bisa juga, atau koperasi. Itu bisa melakukan penghimpunan dana dengan cara seperti itu, tapi harus
ada izin itu tadi dari regulator. Nah, yang sering juga sekarang ini terjadi adalah izin dari Bapepti. Bapepti ya, dari Departemen Perdagangan. Nah, itu khususnya yang kemarin-kemarin itu cukup viral itu, yang ditangkapin satu-satu. Mereka menggunakan izin dari Bapepti, mengaku juga ada, tapi memang yang diberikan izin juga ada. Nah, oleh karena itu kami juga dari OJK tentunya peduli, walaupun sebenarnya secara ketentuan bahwa kami hanya mengawasi lembaga keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK. Jadi pada umumnya yang namanya investasi ilegal ini tidak memperoleh izin dan tidak terdaftar di OJK. Tapi ada juga beberapa yang paid complete atau mencantumkan logo OJK padahal sebenarnya kita belum. Ada yang berani seperti Ada yang berani seperti itu. Cantumkan logo OJK padahal sebenarnya tidak mendapat izin dari OJK. Dari OJK. Nah, yang kami lakukan yang seperti itu adalah kalau dalam hal yang mencantumkan seperti itu kami langsung cek ke OJK pusat. Ke pusat. Ini benar nggak sudah ada? Nah, itu jadi itulah salah satu memitigasi yang kita lakukan. Jadi itu ada upaya hukum nggak, Pak? Kalau misalnya ada bisnis investasi ilegal yang mencantumkan logo OJK, ada tapi ternyata tidak terdaftar di OJK. Nah, itu ada upaya hukum yang diambil oleh OJK terhadap bisnis itu tidak? Pasti ada. Nanti akan secara bertahap akan kita lakukan. Kita kan pada umumnya kita lakukan dulu secara persuasif ya. Diingatkan, dipanggil seperti yang kita lakukan tanggal 21 Juni yang lalu. Ya. Ada yang kita panggil ke sini. Mengingat dia ini sebenarnya yang ada di Kupang untuk itu adalah perpanjangan tangan dari Batam atau dari Jakarta. Jadi yang bisa kita lakukan pada saat itu untuk memitigasi atau meminimalkan adanya korban, kita panggil dulu, kita minta untuk menghentikan kegiatannya, pemasarannya, kemudian sembari berkoordinasi dengan kantor pusat kita supaya segera. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Ya Pak, terkait dengan perkembangannya bisnis investasi ilegal di Nusa Tenggara Timur, biasanya kan orang datang menawar nih, menawarkan bisnis ini dengan iming-iming yang fantastis kan gitu. Nah, kira-kira Bapak bisa kasih gambaran ke publik Nusa Tenggara Timur nih, kira-kira bagaimana masyarakat bisa mengenali bahwa yang ditawari ini sesungguhnya adalah bisnis investasi bodong? Iya, jadi yang kita selalu kampanyekan dan mohon dari teman-teman semua warga NTT ada prinsip dasar dalam memahami satu investasi yang terkenal dengan 2L. Yang pertama legal, kemudian logis. Legal itu berarti terdaftar dan berizin di OJK atau di Bapepti atau di koperasi. Ya. Kemudian bagaimana cara memperolehnya? Apakah ini legal? Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa bertanya ke hotline service kita di OJK nomor 157. 157 telepon, atau bisa pakai WA dengan nomor 081 157 157 157. Itu ya. Terus yang berikutnya yang bisa kita lakukan, cek di situs www.ojk.go.id. www.ojk.go.id, ada di sana nanti daftar baik yang terdaftar di OJK maupun yang ditengarai sebagai ilegal. Jadi dua-duanya sudah kita masukkan. Nah, cuman khusus yang ditengarai ilegal ini, ya itu mobile, datanya nggak statis karena bisa aja muncul nanti, muncul lagi. Karena kenapa? Karena dengan memanfaatkan teknologi saat ini itu memang begitu mudah, hosting itu istilahnya, saya nggak begitu tahu. Nah, artinya bisa membuka halaman di dunia maya lagi. Jadi kita tutup ini, ganti satu huruf aja muncul lagi yang lain. Muncul yang lain. Ya memang itulah resiko dari teknologi. Nah, untuk meminimalkan adanya korban seperti itu yang tadi saya berikan nomor 157 081 157 157 157 ditambah dengan situs OJK bisa nanti dilihat. Nah, kemudian yang kedua adalah logis ya. Itu dari 2L itu. Logik itu misalnya begini. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, triwulan 1 2022 di NTT itu 1,83.
atau secara nasional hanya 5,01. Nah itu kan salah satu indikator sebenarnya bahwa perekonomian kan belum sepenuhnya pulih. Ya. Nah belum sepenuhnya pulih ya karena pandemi gitu ya. Nah tentunya kalau ada yang menjanjikan sampai keuntungan di atas 10% atau lebih, nah itu sudah tidak masuk akal. Itu sudah mulai harus curiga. Sudah harus curiga, usaha apa? Keuntungan di atas 10%, bahkan ada yang 20%. Ada yang 20%. Itu kan sudah. Artinya begini, seperti bank misalnya ya, seperti bank, supaya gambaran aja, supaya pemirsa juga tahu, seperti bank, tabungan deposito dan giro yang disimpan di bank, itu kan disalurkan kembali ke dalam bentuk kredit. Iya. Nah, atau ditempatkan di surat berharga. Ada beberapa piranti. Ada yang menempatkan sesama bank, siapa yang melakukan ini. Artinya uang ini, misalnya bunga tabungan sekarang 2% atau 1,5%, dia masih bisa menjual 3 atau 4% sesama bank. Atau beli surat berharga, mungkin 5, SBI, apa dan segala macam. Itu jelas, masih uang yang terhimpun di bank itu, tentunya bank tidak akan mau rugi kan. Beli 2 atau 1,5 sampai 2%, jualnya masih 3, jadi masih ada keuntungan atau 4 gitu ya, untuk menggaji karyawan dan segala macam. Nah ini, kita kan tidak tahu, hanya ngumpulin uang aja. Setor 33.000 ya, tiba-tiba dalam 3 hari berapa tadi Pak Deddy? 130.000. Dapat 130.000. Itu ditempatkan ke mana? Kalau bank itu tadi kan jelas. Nah, demikian juga kalau misalnya kita masuk di bursa efek gitu ya, kita jadi beli uang itu digunakan oleh perusahaan emitennya untuk mengembangkan usahanya. Ya. Makanya itu juga nggak jauh banget ininya. Emitennya misalnya salah satu perusahaan besar misalnya BNI misalnya, kita beli sahamnya BNI, uangnya melalui bursa efek itu kan digunakan oleh BNI untuk menyalurkan kredit dan segala macam. Jadi jelas. Ya. Nah tapi kalau ini katanya untuk membeli paket listrik, pembangkit tenaga listrik, kita nggak tahu di mana itu pembangkit tenaga listriknya. Nah kalau bank tadi kan jelas, misalnya kan salah satu bank lah, saya nggak usah sebut merek, dia kan menyalurkan kredit ke masyarakat. Nah, masyarakat peminjam ini kan menggunakan usahanya, misalnya pabrik atau apa, itu kan jelas ada produknya bisa dijual. Nah, kalau yang itu tadi yang tenaga listrik, kita nggak tahu di mana itu tenaga listriknya, siapa yang mengawasi benar apa tidak. Nah, itu juga pernah saya ditawarin, saya sendiri nih, teman saya nih. Kalau OJK ditawarin ya? Nggak takut diawasin langsung ya? Tapi dia sebenarnya hanya perpanjangan aja, karena ada temannya, saudara lah gitu ya, ditawarin apa? Oh itu tanam pohon. Bisnis tanam pohon? Bisnis tanam pohon, lokasinya di sini-sini. Terus saya tanya balik, itu lahannya berapa hektar? Sekian. Lah kalau misalnya ada 1.000 orang yang melakukan seperti itu, terus lahannya di mana? Iya. Nah artinya, disitulah yang saya pakai adalah logis. Logis nggak itu ini? Ini kan apalagi di Jawa. Di Jawa itu kan lahan terbatas. Ya. Lah kalau misalnya 1.000 orang yang invest sekian, terus masa di laut ditanamin. Nah, ini kadang-kadang, ini yang kadang-kadang menjadi problem bagi kita. Makanya Pak James, selalu kita lakukan di samping penegakan aturan. Yang paling utama yang menjadi concern kita adalah edukasinya dan sosialisasinya. Tidak akan ada manfaatnya OJK misalnya bertindak tegas dan cepat, nutup, kan muncul lagi yang baru. Saya bilang tadi sambil guyon itu ganti sisik aja itu. Pelaku-pelakuannya ganti sisik. Ya kelakuannya sama. Gitu. Nah, itulah yang kita lakukan, edukasi. Termasuk ini saya sangat apresiasi ini upayanya Pak James dan teman itu. Ini adalah salah satu media bagi kami untuk mempercepat literasi keuangan, dan harusnya nanti setelah literasinya oke, inklusinya juga meningkat. Nah, yang terjadi sekarang di NTT khususnya literasinya 27,8, inklusinya 60-an. Kalau inklusi itu keterlibatan kita terhadap industri jasa keuangan, sedangkan literasi pemahaman kita terhadap literasi keuangan, terhadap pengetahuan kita terhadap bisnis keuangan. Nah,
dengan itu sebenarnya 27,8 dengan 60, sekian itu survei tahun 2019, mudah-mudahan sekarang udah baik, bisa kita dapat indikasi bahwa inklusi yang terlibat keuangan itu, orang-orang yang ini sebenarnya belum paham industri keuangan itu dengan baik, karena gapnya kan cukup tinggi itu antara 27,8 dan 60-an. Nah berarti sebagian teman-teman warga di Nusa Tenggara Timur itu melakukan transaksi keuangan tapi belum paham. Sama dengan hampir sama dengan saya beli HP, Pak. Saya nggak baca itu ininya, buku petunjuknya kan ada itu. Ada. Tapi langsung pakai aja yang personal. Begitu mentok telepon. Nah itu juga tercermin juga di dunia investasi. Ada yang nawarin langsung aja main gitu. Kalau udah ini nanti kalau udah mentok, mau ngadu kemana? Paling nanyain teman-teman, lapor ke polisi, WA ke OJK dan segala macam gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi konsentrasi kita, Pak James, supaya warga itu memang benar-benar lah ini paham. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal, ciri-ciri investasi bodong itu adalah itu. Pertama, legalnya tidak jelas, secara ininya juga imbal hasilnya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, itu ininya. Ya, gitu Pak. Oke, Pak. Kemarin ini kan sempat juga ada heboh di Kota Kupang. Ya. Mungkin juga meluas ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Ada bisnis namanya Advanced Global Technology atau AGT. Yang kalau tidak salah websitenya sudah ditutup. Tapi banyak masyarakat juga yang akhirnya menjadi korban dari investasi tersebut. Nah, saat ini juga masih ada juga bisnis yang lagi berkembang yang namanya Enel Kekuatan Hijau kalau tidak salah ya. Nah, mungkin Bapak bisa kasih gambaran juga kepada masyarakat terhadap bisnis ini yang mungkin OJK sudah mulai memantau nih jalannya bisnis ini. Apakah ini memang masuk kategori ilegal atau tidak? Terkhususnya di bisnis Enel ini yang lagi masih berjalan. Iya, terima kasih Pak James untuk Bapak dan Ibu, adik-adik saya kaum milenial. Untuk Enel itu kami sudah koordinasi langsung ke Jakarta bahwa ini sekarang sedang dalam proses untuk ditindak. Sudah dipanggil. Dalam proses sedang ditindak? Iya, dan harusnya kan kita, ini perlu saya jelaskan juga. Di awal tadi sudah saya katakan bahwa OJK itu hanya melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan yang terdaftar dan berizin dari OJK. Cuman kami juga tidak menutup mata dengan ini. Untuk itu kita lakukan dengan Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi kebetulan ketuanya ada dari OJK, tapi ini melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Nah, jadi karena OJK itu kan tidak berhak langsung represi penindak, tidak berhak. Karena sesuai dengan kewenangan undang-undang tadi yang paling mendasar itu adalah OJK itu hanya mengawasi industri jasa keuangan yang terdaftar dan berizin di OJK. Nah, jadi kami tidak bisa langsung, tapi kami melakukan media Satgas Waspada Investasi itu untuk segera berkoordinasi. Di tingkat daerah kita sudah lakukan. Di daerah kemarin begitu mulai ada ini, jadi kalau nggak salah minggu kedua, baru beberapa hari saya di sini, kita sudah koordinasi dengan Dit Intelkam Polda Nusa Tenggara Timur dan juga Dinas Kominfo. Jadi kita sudah lakukan, walaupun kita sudah daripada korbannya jauh lebih banyak lagi, kita langsung koordinasi. Nah, sesuai dengan saluran yang ada, kita akan bergerak untuk misalnya nih melakukan penutupan atau apa itu semua, dan itu di luar kewenangan kita. Tapi itu ada hosting atau situs di internet itu domainnya ataupun bagian dari Kominfo. Tapi kita lakukan sesuai jalur masing-masing. Jadi kami menanyakan ke OJK, ke Satgas Waspada Investasi di Jakarta ini seperti apa. Di samping ngecek tadi yang saya bilang itu tadi di awal, cek di situs OJK, kemudian juga 157 untuk hotline, dan yang itu tadi 081 157 157. Nah, kita juga berharap seperti itu kepada Bapak dan Ibu, adik-adik saya kaum milenial itu berharap seperti itu. Begitu apapun tawarannya, lakukan dulu, legal atau logis. Legalnya silahkan, smartphone itu digunakan untuk mencari. Benar nggak ini? Atau bisa langsung juga telepon ke OJK ini juga bisa,
kita akan layani bertanya ke sini juga. Nah, mestinya nomor teleponnya sudah ada ya, tapi bisa juga langsung ke 157. Jadi sekalipun bisnis itu menunjukkan bukti bahwa ini ada logo OJK, berarti sudah terdaftar di OJK, tetap juga harus di cross check kembali ya Pak ya. Jangan-jangan orang cuma nyaplok aja. Iya, apalagi namanya dunia maya sekarang ini kan. Jangankan itu, yang lain-lainnya juga, foto editan juga banyak, ya kan? Sampai hoax itu, penyebaran hoax itu pakai edit foto itu kan banyak. Nah itu juga berlaku juga di dunia dunia investasi ilegal. Jadi ada satu yang menarik nih, Pak. Ini pemain-pemain bisnis investasi bodong atau yang biasa kita kenal dengan money game ya, Pak. Iya. Nah, ini kan sebenarnya orang-orang lama, orang yang sama gitu, yang dia dari satu bisnis ini tutup, pindah ke sini, tutup, gitu. Dan sepertinya dia sudah tahu pola atau skema dari bisnis-bisnis money game ini, sehingga dia sudah bisa mengukur rentan waktu tertentu bisnis ini pasti akan tutup, sehingga dia akan mencoba untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Saya tidak tahu apakah OJK punya daftar nama orang-orang pemain-pemain lama yang di Nusa Tenggara Timur yang bermain investasi bodong atau money game ini, sehingga ini yang mungkin bisa dikoordinasikan misalnya ke penyidik Polda misalnya, sehingga ini menjadi pantauan. Karena modusnya pasti ujung-ujungnya adalah menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal dan menciptakan kerugian bagi masyarakat yang percaya kepada mereka. Nah ini kira-kira tanggapannya bagaimana? Iya, jadi memang betul Pak. Saya juga sudah dapat informasi dari teman-teman di OJK NTT bahwa ini orangnya itu aja. Karena dia udah pernah menikmati. Jadi dia pengen lagi. Jadi misalnya dia pemain dari investasi ilegal A, kemudian itu ditutup. Dia kan udah tahu dan merasakan. Akhirnya seperti Pak James bilang itu tadi, dia mengulang lagi begitu ada tawaran dari Jakarta lagi atau dari mana secara dunia maya. Oh dia melihat ini peluang nih, peluang. Akhirnya dia seperti itu. Nah mengenai daftar yang ada, ya itu tadi yang wajib sebenarnya kami lakukan adalah yang berizin dan terdaftar di OJK. Tapi ini saya kira ini menjadi perhatian kita juga ke depannya, akan coba kita identifikasi lagi ini supaya untuk mempercepat proses kalau ada pelaporan. Iya. Nah, jadi maksudnya kan seperti itu, Pak. Maksudnya adalah ketika ada nama-nama yang misalnya sudah jadi pantauan, pemain lama ini, sehingga ketika misalnya ada pelaporan, paling tidak data-data tentang orang ini dia berasal dari bisnis A, B, C, D sampai dengan yang terakhir. Ini responnya atau penindakannya bisa jauh lebih cepat. Gitu. Iya, itu saya kira nanti akan menjadi ini. Terima kasih Pak James. Nanti kita akan coba ini. Karena prinsip dasar kami itu tadi, yang terdaftar dan berizin di OJK lah yang tadi. Jadi kalau diperbankan misalnya seperti itu, model seperti itu, daftar hitam itu ya. Daftar hitam itu siapa itu, atau untuk pengelola bank ada namanya daftar tidak lulus, itu ada sebenarnya. Jadi orang-orang tertentu yang pernah memiliki track record. Itu kalau karena bank atau yang lain-lainnya, asuransi dan segala macam kan ada datanya semua di kita karena ada izinnya gitu loh. Tapi untuk ini kan karena tidak ada izinnya, ya itu yang kita ini baru kita identifikasi aja, pengenalan. Tapi nanti ke depan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan Polda, nanti akan kita coba administrasikan. Belum ada ya Pak Dedi ya? Belum ada daftar ya? Ini saya kira masukan juga yang bagus ini, nanti kita coba ininya. Walaupun bukan bagian dari tugas kita, tapi dalam rangka untuk mencegah atau meminimais. Paling tidak begini Pak, kenapa orang-orang yang sama dia masih istilahnya terus tertarik untuk mengulangi lagi dengan bisnis yang berbeda? Karena mungkin belum ada satu tindakan yang memberikan efek jerah, sehingga pada akhirnya orang-orang seperti ini ya masih nyaman di dunia investasi bodong. Ya, saya kira itu nanti, itu masukan yang sangat bagus. Nanti di rapat koordinasi kami dengan Satgas pada investasi daerah nanti akan kita coba. Lagi saya lihat kan mungkin dari 2 direktorat, nanti dari Polda itu sudah masuk ya. Telkom sama Krimsus. Nah itu nanti untuk ini. Ya. Terima kasih Pak James. Nanti akan kita percepat lah untuk yang seperti itu. Oke, Pak, ini terakhir nih, sebelum kita akhiri kita punya dialog nih, mungkin Bapak bisa kasih satu closing statement kepada masyarakat terkait untuk waspada investasi bodong. Ya,
Terima kasih Pak James, kesempatan yang sangat baik ini. Ini adalah suatu momentum yang baik dari kami berkomunikasi kepada warga Nusa Tenggara Timur untuk menyikapi atau meminimalkan risiko kita terjebak dalam investasi bodong. Ada prinsip paling mendasar, yaitu yang pertama, dua L ya, prinsipnya dua L. Yang pertama, legal. Yang kedua, logis. Jadi artinya ketika ada tawaran dari siapapun, dari pihak manapun yang terkait dengan adanya investasi, coba dilihat, Bapak Ibu lihat dan adik-adik milenial lihat, ini ada terdaftar nggak di Otoritas Jasa Keuangan atau di Bapepti, Departemen Perdagangan, atau di Dinas Koperasi setempat. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai logis. Logisnya tadi saya sudah jelaskan. Apabila seseorang menawarkan imbal hasil yang jauh di luar nalar, maka itu kita bisa pastikan itu adalah bodong ataupun ilegal. Karena dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, tidak akan mungkin ada satu hasil usaha yang legal ya. Satu hasil usaha yang legal yang bisa memberikan timbal hasil ataupun pengembangannya 10% per bulan. Tidak akan ada. Tidak akan ada usaha apapun, mau dimanapun itu. Kecuali yang legal misalnya, yang dilarang oleh undang-undang narkoba dan yang lain-lainnya. Itu mungkin bisa. Tapi kalau selama dia masuk di industri jasa keuangan, itu tidak akan ada. Bapak dan Ibu, adik-adik saya, bahwa dunia keuangan itu adalah kepentingan jangka panjang, bukan jangka pendek. Sehingga apabila dia masuk bermain di arena jangka pendek, maka sudah patut kita pertanyakan, ini logis apa tidak. Karena bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan. Jadi setelah uang terkumpul dari masyarakat, kemana ditempatkan? Kita harus tahu juga. Kalau kita langsung begitu ini, iming-iming bunganya sekian, ya bagi saya itu adalah untuk menjerat yang di bawahnya, calon anggota berikutnya. Jadi saya egois. Saya misalnya karena baru buka di Kupang atau di NTT, karena saya baru usahanya baru buka, saya mungkin berani investasi besar. Kemudian cari downline, cari ke bawah-bawah, ini nyedot untuk mengganti uang saya. Dan saya ceritakan, wah saya dapat uang sekian. Ini nyata, fakta ini. Apa istilah anak muda sekarang, cuan, masih cuan. Ya jelas cuan karena dia masih disetor dari bawah. Tapi akan ada waktunya saudara-saudara kita yang lain yang bisa menjadi korban. Nah, jadi oleh karena itu kami membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tadi saya tegaskan lagi aja, telepon 157 hotline OJK, tanyakan apakah perusahaan ini terdaftar. Kalau misalnya waktunya Bapak dan Ibu, adik-adik saya milenial tidak cukup, WA 081 157 157 157, dan bisa juga dilakukan dengan mencek di situs resmi ojk.go.id, atau bisa telepon langsung ke OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau ini sudah menjadi kesadaran kita bersama, niscaya kita tidak akan menjadi korban investasi ilegal lagi. Demikian Pak James. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah mau hadir di Pod James dan memberikan pencerdasan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke guys, demikianlah perbincangan kami dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur, Bapak Japarmen Manalu. Ya, akhir kata saya James Bore bersama Kepala OJK NTT pamit. Sampai jumpa.